Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BN Derista Channel yang selain mengeksplor perjalanan tapak-tapak leluhur, Bunda juga mengeksplor tapak-tapak perjalanan kehidupan Bunda di dunia nyata. Video Bunda kali ini, Bunda akan menjelaskan secara lengkap tentang Handalam secara spiritual berdasarkan tradisi spiritualis, budaya mistik Nusantara, khususnya Kalimantan, dan interpretasi metafisik. Sahabat Bunda, apa itu Handalam? Handalam adalah istilah lokal terutama di Kalimantan dan sebagian wilayah Melayu yang merajuk pada tanaman liar yang tumbuh di hutan-hutan tropis, terutama di sekitar rawa dan tanah gambut. Namun dalam dunia spiritual dan kepercayaan tradisional, Handalam bukan sekedar tanaman, melainkan benda bertuah secara alami dan diyakini memiliki energi gaib, alami atau roh penjaga hutan. Sahabat Bunda, di sini Bunda akan menjelaskan tentang makna spiritual Handalam. Dalam kepercayaan spiritual lokal, Handalam memiliki beberapa makna. Yang pertama, penjelmaan roh penjaga alam. Dikenal sebagai tempat bersemayamnya makhluk halus penjaga rimba, biasanya dalam bentuk energi gaib atau penunggu. Dipandang sebagai tanaman keramat yang tidak boleh ditebang sembarangan. Yang kedua, simbol keseimbangan alam. Daun Handalam diyakini sebagai tempat sakral atau angker. Dan Handalam ini tempat tumbuhnya sering dianggap pintu gerbang dunia astral atau perlintasan makhluk halus. Yang ketiga, energi perlindung spiritual atau pagar gaib. Handalam dipercaya memancarkan aura pelindung yang dapat menghalau energi jahat, sihir atau niat buruk. Sahabat Bunda, Bunda juga akan menjelaskan tentang kegunaan Handalam dalam dunia spiritual. Yang pertama, sebagai pagar gaib alamiah. Handalam ditanam di sekitar rumah atau tempat ritual untuk perlindungan dari gangguan gaib. Beberapa spiritualis bahkan membawa potongan kecil Handalam yang kering sebagai ajimat alami. Yang kedua, penarik tuah hutam atau ilmu leluhur. Handalam digunakan sebagai media untuk menyambungkan diri dengan energi leluhur, roh nenek moyang, atau hodam penjaga alam. Dibawa saat bertapa di hutan untuk meningkatkan kekuatan batin. Yang ketiga, ritual penyembuhan atau pengobatan goib. Air rebusan atau rendaman daunnya dipakai untuk mandi tolak bala. Dihisap buat tapel atau lulur uap untuk mengusir penyakit non-medis atau gangguan astral.
Yang keempat, komunikasi alam halus. Dalam tradisi Dayak atau kejawen tertentu, handalam bisa jadi alat bantu komunikasi saat seseorang ingin berbicara atau meminta petunjuk dari makhluk halus atau roh leluhur. Sahabat Bunda, cara penggunaan handalam secara spiritual. Yang pertama, harus tirakat handalam selama 7 hari. Setiap malam duduk di hadapan tanaman handalam atau bagian batangnya yang diawetkan. Membaca doa atau mantra sambil mengolesi dahi dengan air rendaman daunnya. Biasanya dilakukan malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Yang kedua, mandi handalam. Caranya, rebus daun handalam dengan air hujan atau air dari sumber alami. Campurkan dengan kembang 7 rupa. Gunakan untuk mandi dari kepala ke kaki sambil membaca niat. Niatnya seperti ini. Ya, kekuatan penjaga bumi dan langit, sucikanlah aku dari segala gangguan lahir dan batin. Seperti itu ya sahabat Bunda. Yang ketiga, membuat ajimat handalam. Potongan batang atau akar dikeringkan, dibungkus kain putih, disimpan di tempat suci, laci kerja atau dompet. Bisa juga dijadikan kalung atau gelang pelindung. Catatan penting dan etika ya sahabat Bunda tentang handalam. Yang pertama, tidak boleh mencabut handalam sembarangan dari hutan tanpa izin secara spiritual. Biasanya dengan sesaji atau mantra pamit. Yang kedua, tidak cocok untuk orang yang belum siap batin atau tidak percaya, karena energi bisa berbalik. Yang ketiga, dilarang digunakan untuk tujuan jahat atau pesugihan, karena bisa berakibat karmis. Yang keempat, sebaiknya dibimbing oleh guru spiritual atau pawang yang menguasai ilmu alam gaib. Jadi sahabat Bunda, kesimpulan dari handalam ini adalah handalam secara spiritual bukan hanya tanaman hutan, melainkan benda bertuah yang diyakini sebagai penjaga alam, sumber energi gaib, dan perlindung dari serangan halus. Digunakan oleh para spiritualis dan tertua adat sebagai media pembersihan energi, penyembuhan batin, dan penghubung dengan kekuatan leluhur. Nah sahabat Bunda, demikian tadi Bunda sudah menjelaskan tentang handalam secara spiritual. Mudah-mudahan video Bunda kali ini ada berkah manfaatnya buat sahabat-sahabat Bunda dimanapun sahabat-sahabat Bunda berada kali ini.
Sahabat Bunda, sekian saja dulu video Bunda kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.